Oke, di video kali ini gue bakal bahas handphone Infinix lagi. Tapi udah lama banget gue nggak nyentuh HP ini ya kan. Udah lama banget kayak nggak ngegibahin HP Infinix. Tapi kenapa sih gue bikin konten Infinix? Karena ada yang nanya di video gue. Jadi ada penonton gue nanya gini, bongkar Infinix bang kok bisa murah? Kenapa? Lalu gue jawab ya kan, dari rasa kita pegang aja seharusnya sudah berasa ya, nggak perlu dibongkar ya. Jadi maksud gue gini, kalau lu nanya kenapa HP Infinix kenapa bisa dijual murah gitu, ya sebenarnya yang kayak gue balas di chat ya di komentar itu ya, nggak perlu dibongkar. Sebenarnya kita pegang aja, kita rasakan, kita feel ya, handphone itu udah kelihatan murah. Ya mungkin bagi sebagian orang ngelihat spek yang ditawarkan oleh Infinix dengan harga yang ditawarkan cukup murah. Oke, gue di sini bakal bahas ya, gue sesuai apa yang gue kasih tahu ke kalian tadi, gue bakal kasih lihat tanpa dibongkar bahwa handphone Infinix ini kenapa bisa dijual murah. Ada 4 poin yang bisa gue share di video ini. Yang pertama adalah kalian bisa lihat lensa kacanya itu biasa aja. Jadi kaca kameranya itu ya, kaca di bagian kameranya itu biasa aja, bukan Sapphire, bukan Gorilla Glass. Itu rata-rata kebanyakan di handphone murah meriah, nggak hanya Infinix saja. Cuman di sini tergantung cost production ya, mau sebesar apa lensanya, bukaannya dan lain-lain. Intinya gini, kalau lapisan kaca lensanya bukan Sapphire, bukan yang bener-bener grade yang keras kacanya, lo bisa lihat ini kaca kamera iPhone 18 Plus, handphone ini udah cukup tua, tapi no lecet, no baret ya. Padahal ini kameranya nonjol. Kameranya nonjol nimbul ya. Dan kebanyakan Android pada umumnya kalau HP-nya udah dipakai setahun lebih itu ada aja tuh scratch di bagian kaca kameranya. Karena dia tuh terbuat dari kaca biasa, bahkan ada yang terbuat dari plastik boy. Bukan dari kaca. Itu benar-benar bisa nekan cost production, jadi harga handphonenya bisa lebih murah. Oke. Poin yang kedua apa, selain kaca kamera, lu bisa lihat backdoornya bukan Gorilla Glass atau Sapphire atau kaca grade-gradean yang lebih keras daripada kaca lain pada umumnya. Nah biasanya kalau body handphone murah itu bagian belakangnya itu kayak polikarbonat, kaca biasa, bahkan ada yang benar-benar kayak plastikan murah meriah, kayak Samsung yang harga 3 juta ya, yang lampu-lampu beberapa tahun kemarin yang gue bahas, itu kelihatan banget murah ya, padahal dari Samsung. Nah, itu biasanya kayak gitu-gitu nekan cost production bisa banget ya. Lu bayangin ya kalau misalnya harga kaca misalnya bahan bakunya misalnya 2.000, kalau plastik cuma 1.000, lu kali aja 100.000 unit itu udah bisa neken berapa banyak biaya ya kan. Dan sekarang kita lanjut ke poin yang berikutnya. Poin yang berikutnya adalah struktur tulangan yang menyatu dengan frame display. Biasanya di HP-HP murah nggak hanya di Infinix saja, melainkan ada di Samsung, di Itel, dan handphone-handphone murah pada umumnya. Biasanya tuh tulangan intinya tuh ada di bagian tulangan LCD-nya. Jadi titik tumpu ya, pondasi terkerasnya itu yaitu ada di frame bagian belakang LCD. Nah kalau HP-HP mahal, contoh gue ambil dari iPhone yang paling jadul deh. Ini rata-rata iPhone yang kekinian itu udah agak beda desainnya, cuman pada dasarnya basicnya mirip-mirip. Nah biasanya tuh tulangan terkeras itu ada di bagian housingnya. Nah lo bayangin, bagian housing itu dibikin seperti ini tuh bakal lebih mahal. Yang pertama, dia harus memikirkan struktur itu lebih keras. Yang kedua, struktur keras itu harus diimbangin dengan tampilan yang bagus ya. Lo bayangin, kalau modal kuat doang tapi bagian luarnya burik ya, casingnya burik, bakal jelek banget. Nah, udahlah harus kuat, harus dimulus-mulusin, dikinclong-kinclongin, biar terlihat keren bagian housingnya. Jadi untuk cost production housing yang jadi tulang ya, itu jauh lebih mahal ketimbang tulangan biasa yang satu set sama frame. Kenapa? Karena kalau yang tulangan yang nyatu sama frame LCD, itu bisa aja pabrikan pakai bahan yang besi biasa, seng biasa, kayak kaleng-kaleng biasa, yang penting kuat. Nggak peduli grade-nya apa, nggak peduli bahannya kasar atau nggak, toh terlihat di dalam, ya kan? Bukan di bagian luar. Beda dengan handphone yang tulangannya nyatu dengan housing. Belum lagi memikirkan antenanya, sinyal, dan lain-lain, itu bakal lebih mahal. That's why kenapa poin yang ketiga ini cukup banget berat ya. Nah, poin yang terakhir adalah lapisan displaynya. Ini cuman kaca biasa. Ini sebenarnya seharusnya lu udah pada tahu ya. Kalau kita tuh bisa lihat dari speknya. Contoh kayak di GSM Arena, lu bisa ngeliat tuh. Kalau misalnya Gorilla Glass ada tingkat Gorilla Glass 2, 3, 4, bla 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 bla, banyak lah. Kalau gue sih lebih suka kaca dari Gundurwo Glass, anjay. Nah, gue kasih satu contoh lagi deh dari iPhone 8 Plus. Handphone ini udah berumur, udah bertahun-tahun banget. Gue yakin iPhone 8 Plus ini sudah ada, bukan udah yakin, udah pasti sebelum Infinix Note 30 ada ya. Yang tadi handphone gue pegang tuh, si Infinix. Tapi handphone ini scratch-nya sangat minim sekali. Lo bisa lihat
display dalam keadaan on tidak terlihat ada baret-baret yang dalam. Sekarang kalau kita bahas masalah pemakaian Infinix Note 30 Pro yang ditawarkan dengan harga murah, apakah oke? Oke banget, oke banget. Cuman dengan material yang ditawarkan, seharusnya ketika kita megang handphone ini tuh udah berasa kalau handphone ini tuh bukan rasa handphone mahal. Mungkin lebih cocok orang yang memikirkan spek ya daripada feel premium yang dirasakan kalau lo pengen beli Infinix. Jadi ya wajar sih Infinix bisa jual yang cukup bersaing harganya. Nah ngomongin soal kamera juga nih, tadi kan udah gue bahas tuh, udah gue singgung sedikit, udah kita gibahin sedikit tuh masalah frame dan kaca kameranya ya kan. Untuk kaca kamera lu udah tahu tadi udah gue bahas. Dan sekarang kita bahas untuk hasil kualitinya. Video recording yang ada di Infinix Note 30 Pro meskipun spek kamera sekian-sekian megapiksel akan kalah dengan iPhone yang cuma 12 megapiksel. Video recordingnya jauh lebih smooth, jauh lebih stabil, jauh lebih enak lah intinya pakai iPhone 8 Plus yang which is bahkan lebih murah udah nih handphone daripada si Infinix Note 30 Pro pada saat launchingnya kan. Jadi dari satu sisi itu udah bisa dilihat bahwa ya, spek itu tidak menjamin ya. Jadi ada materialnya, ada software juga, software mendukung atau tidak. Software itu bisa dilihat ya dari hasil rekaman ya, sesmooth apa, sehalus apa, sartuasi warna itu dari pengaturan software juga bisa. Ya intinya spek yang diberikan, ya ada kualitas juga yang diberikan.